Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ala ni'amin katsiratin, atas nikmat-nikmatnya yang banyak yang selalu diberikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat sehat dan juga nikmat iman, dan terlebih lagi adalah nikmat istiqomahnya kita di atas jalan menuntut ilmu, dan ilmu yang kita tuntut adalah ilmu bahasa Arab, yang tidak setiap muslim diberikan nikmat sehat kemudian diberikan nikmat iman dia mampu mempelajari bahasa Arab. Nah, maka kita harus mensyukuri nikmat yang satu ini, istiqomah menuntut ilmu bahasa Arab. Tak lupa tentunya salawat riring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara tujuan dan fungsi kita mempelajari bahasa Arab, selain kita untuk memahami Al-Quran, maka ini pula untuk memahami perkataan Nabi Muhammad SAW, karena keduanya merupakan sumber utama di dalam syariat kita, di dalam agama Islam. Di kitab Al-I'rab At-Tatbiqi ini karya Syekh Dr. Ali An-Namr hafizahullah tabaraka wa taala, telah terlaksana satu pertemuan pada minggu lalu. Kita telah membahas muqaddimah yang di sana isinya yang paling luar biasa, diberikan nasihat oleh penulis bahwasanya memberikan perhatian terhadap bahasa Arab berarti sama pula kita juga memperhatikan ya, Al-Quranul Karim. Al-inayatu biha, kita memperhatikan bahasa Arab ini merupakan inayatun bi kitabillah, bentuk perhatian kita kepada Al-Quran. Jadi masuk ke dalam hadis Nabi Muhammad SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Masuk ketika memang tujuan pelajari bahasa Arab ini untuk memahami bahasa Al-Quran dan menyingkap makna-makna yang tersembunyi dari setiap lafal-lafal di dalam Al-Quran. Ya. Dan bahasa Arab ini turun bersamaan dengan Al-Quran turun. Wa kana dzalika fi asyrafi biqa'il ardi. Biqa', ya di tempat yang paling mulia. Ya, nah kemudian di bulan yang paling mulia, dan sempurnalah segala sisi-sisi kemuliaan tersebut yang ada pada bahasa Arab, karena dia melekat juga kepada atau berkaitan dengan sesuatu yang mulia. Kita membahas konsep yang pertama kemarin, yakni al-kalam. Al-kalam di kitab-kitab nahwu itu dia harus berupa as-saut, suara. Betul, saut ya, yang keluar, yang ke yang keluar. Sautun kharijun, yang keluar minal fami, dari mulut. Dan suara itu haruslah mustamil, mencakup atau meliputi atas ba'dil hurufil hijaiyah, atau sebagian dari huruf-huruf hijaiyah. Yang kita tahu huruf hijaiyah berjumlah apa? 20-an, 28. Nah, sebagiannya saja harus seperti itu. Itu syarat pertama, kalam. Dan yang kedua adalah dia harus tersusun dari dua kata. Ingat, kata ini susunan dari huruf-huruf. Kata itu susunan dari apa? Huruf-huruf. Kalimah yang langsung merujuk kepada satu makna tertentu, kalimah. Maka oleh sebab itu, kalimah dia terbagi menjadi tiga. Nah, karena dia adalah ajzaul kalam, bagian dari kalam, atau yang menyusun kalam itu menjadi betul-betul kalam, ya, menjadi apa? Betul-betul kalam, yakni jumlah mufidah. Kalau di jurumiyah sebutannya kalam. Kemudian kalau di kitab Nahwu karya ulama Indonesia yang kontemporer saat ini terus dipelajari,
karya Ustadz Aceng Zakaria rahimahullah Al-Muyassar. Nah, beliau di situ letakkan al-jumlah al-mufidah dengan definisi yang semisal seperti kalam. Meskipun kalam lebih padat. Tarokab, ya, tarokab. Ya, ini murakkab tersusun dia, yang minimalnya dua kata. Dan harus memberikan makna. Susunan tersebut harus memberikan apa? Makna yang saling melengkapi. Yang saling melengkapi. Kemudian untuk saling melengkapi itu, maka dikenallah susunan di dalam bahasa Arab. Susunan nih, model susunan kalimat dalam bahasa Arab. Maka ada dua model. Ada kalimat nomina berarti jumlah ismiyah, kalimat yang diawali oleh isim, kata benda. Kemudian ada kalimat verba, ya. Kalimat verba yaitu jumlah fi'liyah yang diawali oleh fi'il, kata kerja. Dari dua susunan itu ada yang sifatnya hakikah, ada yang sifatnya hukman, hukum, secara hukum. Maksudnya hakikah bagaimana? Ya, betul-betul asli. Yang terletak di awal itu adalah isim. Kemudian, secara hukman, yang terletak di awalnya itu bukanlah isim, tapi setelahnya adalah isim seperti ini. Innal adla. Inna huruf. Nggak ada jumlah harfiah, nggak ada ya. Nah, gitu. Karena inna huruf. Tapi lihat setelah huruf apa? Isim nih, ada alnya. Paham ya. Nah, nanti kita akan bahas ciri-ciri apa? Ciri-ciri isim, fiil, huruf. Sekarang kita masuk. Alamatul ismi. Alamatul ismi, tanda-tanda isim. Ya, isim itu menerima tanda, menerima satu tanda atau lebih dari tanda-tanda berikut ini. An yaqbala alamatan au aktsara min hadhil alamati. Dia bisa menerima satu tanda atau lebih. Lebih berarti lebih dari satu, ya. Jadi nanti ada tanda isim yang dia bisa berkumpul di sana. Tapi ada tanda isim, ketika ada tanda itu, maka tidak boleh ada tanda isim yang lainnya. Nah, kita lihat. Al-jarru bi harfi jarrin. Al-jarru ini adalah satu keadaan yang ada di akhir isim. Salah satu tanda keadaan jar adalah kasroh, harokat kasroh. Maka isim berarti harokat terakhirnya itu bisa dikasroh dan itu menjadi tanda untuk dia. Kita namakan keadaannya jar. Bi harfi jarrin berarti dia dimasuki oleh huruf jar. Nanti kita akan kenal huruf-huruf jar bagi yang masih pemula. Karena ketika buka pendaftaran ada yang bertanya, apakah ini masih pemula? Saya katakan, ya bisa saja. Nah, ya. Maka saya akan jelaskan sesederhana mungkin insya Allah. Kemudian, bil idhafah. Nah, ini juga tanda isim bil idhafah, yakni penyandaran. Ya, dia bersandar dan disandarkan, begitu. Kemudian tabaiyah. Tabaiyah, bit tabaiyah. Bit tabaiyah berarti dia diikuti. Nah, ya, diikuti. Nah, keseluruhan tanda ini terkumpul di dalam lafal Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ketiga tanda ini terkumpul di dalam lafal Bismillahirrahmanirrahim. Hanya ada satu huruf jar yakni ba. Hanya satu huruf jar yakni ba. Ya, teman-teman semua. Kemudian tiganya adalah apa? Isim. Tiganya adalah isim. Yang pertama, lafzul jalalah, nama Allah. Allah di sini ya. Nah, atau yang pertama ismi. 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 Dari mana kita tahunya ismi adalah isim? Berakhiran kasroh. Ya, yang pertama karena dia dimasuki oleh huruf jar ba. Oke, taruhlah kalau kita belum kenal ba ini adalah huruf jar, kasroh nih ya. Mi-nya kasroh. Nah, tapi kan al jaru bi harfi jarin karena dia kasroh, salah satu tanda dia sebagai jar. Nah, kita lihat apa sebabnya kemasukan ba. Nah, berarti ba bisa langsung kita kategorikan sebagai salah satu dari huruf-huruf yang menjarkan keadaan akhir isim yang terletak setelahnya. Paham ya?
Kemudian lafal Allah kasroh di sini karena idhofah. Nah, ya, menerima sandaran ismi. Gitu, teman-teman semua. Ya, Ismillahi. Nah, kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim ini tabaiyah kedua-duanya. Tabaiyah menjadi kata sifat. Karena memang dalam ilmu akidah pun pembahasan al-asma wa sifat Ar-Rahman Ar-Rahim keduanya merupakan sifat yang melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika di teks lafal ini pun kedudukannya juga menjadi sifat kepada lafal Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka pengirobannya yakni keadaan akhirnya, ingat ilmu nahwu itu berbicara tentang perubahan keadaan akhir yang dikenal istilahnya i'rab. Teman-teman semua ya, i'rab. Nah, Ar-Rahmani, Ar-Rahimi, semuanya kasroh. Ya. Kasroh ya. Nah, nah, nah. Lafal Bismillahirrahmanirrahim, dia berarti apa pangkal sebab pertamanya nih? Ba, ya, huruf jar, ba, ba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya, kita lihat catatan. Oh, surah Al-Fatihah. Ada sedikit faedah yang ingin saya berikan terkait ba di sini pada Bismillahirrahmanirrahim. Ya, para ulama menyatakan dan berpendapat bahwasanya cakupan isi Al-Quran itu terdapat di dalam surat Al-Fatihah. Yang oleh sebab itulah surat Al-Fatihah dinamakan Ummul Quran, induk, ya, induk. Induk di sini maksudnya apa? Nah, ini jangan sampai kita artikan harfiah lah, tidak, jangan. Karena Al-Quran ini bukanlah makhluk. Dia bukan makhluk melainkan kalamullah. Jadi Al-Quran adalah kalamullah. Jadi yang dimaksud sebagai induk ini, surat-surat yang lain itu seluruh maknanya kembali kepada surat Al-Fatihah. Al-Quran itu menyimpan tiga makna utama di seluruh suratnya yang ada. Yakni yang pertama tentang akidah, tauhid, kemudian yang kedua tentang syariat, dan yang ketiga tentang tarikh. Tarikh di sini sejarah orang-orang terdahulu yang Allah ceritakan, baik yang Allah berikan nikmat atau yang Allah berikan hukuman berupa azab karena kesesatan yang ada pada mereka. Itu Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Kemudian syariat tentang amaliyah-amaliyah fikih. Nah, yang dijadikan sebagai landasan hukum. Kemudian banyaknya adalah konsep tauhid, akidah. Nah, itu tiga pelajaran utama yang tersimpan di dalam Al-Quran. Dan keseluruhan itu tersimpan di dalam Al-Fatihah. Maka seluruh makna surat-surat selain Al-Fatihah itu kembali kepada Al-Fatihah. Nah, ya. Kemudian isi surat Al-Fatihah pun, nah, ini dikandung oleh kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kemudian lafal basmalah sendiri Bismillahirrahmanirrahim itu maknanya, nah, ada berada di huruf ba yang itu di titiknya, dari titiknya. Nah, ya. Sebagaimana di dalam kitab Hasyiah Al-Bujairimi dikatakan di sana wa ma'ani kullil kutubi majmu'atun fil Qur'ani wa ma'ani al-Qur'ani majmu'atun fil Fatihati wa ma'ani al-Fatihati majmu'atun fil basmalati wa ma'ani al-basmalati
majmu'atun fi ba'iha wa ma'naha bi kana makana wa bi yakunu ma yakunu. Zada ba'duhum sebagian dari mereka menambahkan wa ma'anil ba fi nuqtatiha dan makna dari ba ada pada di titiknya. Nah, jadi para ulama mengungkapkan apa? Makna dari huruf ba tersebut adalah bi kana makana wa bi yakunu ma yakunu dengan sebab aku adanya sesuatu yang sudah ada dan sebab aku akan adanya sesuatu yang akan ada. Allahu taala alam bisawab. Kami menukilkan dari kitab Hasyiah Al-Bujairimi. Nah, ya, itu kitab yang luar biasa dalam mazhab Syafi'i. Baik, ada faedah lughah maka kami sampaikan di sini. Kemudian, tanda yang kedua bagi isim adalah tanwin, teman-teman semua. Tanwin. Nah, ini definisi tanwin dituliskan oleh penulis di sini ya. Wa huwa nunun sakinatun talhaqu akhiral ismi lafzan la khattan bi ghairi taukidin. Nah, ya. Tanwin itu adalah nun sukun yang ikut di akhir isim, tapi terlafazkan ikutnya, tidak secara tulisan. Li ghairi taukid, tanpa taukid, ya, tanpa penegasan. Contohnya, kuwatun khairun min do'fin, ya, rahatun khairun min nifaqin. Nah, ini semua tanwin, 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 tanwin. Kalau kita ucapkan, seperti ada nun sukun yang ikut kan? Nah, tapi ketika dituliskan, tidak boleh. Maka dilambangkanlah dengan apa? Harokat yang double. Ketika doma, maka jadilah domatain begitu. Domatain atau domatani ketika rofaknya. Ah, berarti dua doma. Fathatain, berarti dua fathah. Kasratain, berarti dua kasrah. Menandakan itu adalah tanwin. Ya. Atau guru-guru TPA memberikan istilahnya yang unik. Tanwan, tanwin, tanwun. Boleh nggak? Boleh aja. Gitu ya. Boleh saja untuk memudahkan anak-anak yang belajar padanya. Tapi itu tidak bisa dijadikan standar. Tanwan, tanwin, tanwun. Nggak ada yang bilang kayak gitu. Ya, ulama bahasa Arab nggak ada yang bilang tanwan, tanwin, tanwun. Tanwin ya tanwin. Baik yang domah tain, double domah. Atau yang fathah tain, double fathah. Atau yang kasrah, kasrah tain. Nah, ya, sampai sini bisa difahami? Ilahuna hal fahimtum ya ikhwah? Insya Allah. Baik, yang ketiga sekarang. Tanda isim yang ketiga adalah an-nida. Ma mana an-nida? Ya, nahu qaulihi ta'ala kita langsung perhatikan contoh berikut dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa qila ya ardu ya ardu bala'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma. Ah, sama. Nida dimasuki oleh huruf nida. Dimasuki oleh huruf nida. Huruf nida itu diantaranya adalah ya. Bahkan dari sekian huruf nida itu, satu-satunya yang ada di dalam Al-Quran ya huruf ya, yaitu huruf yang digunakan untuk memanggil, untuk menyeru. Nah, berarti yang diserunya itu adalah isim, begitu. Nah, ya ardu, berarti ardu ini apa? Isim. Ya sama, sama berarti isim. Isim. Kemudian yang keempat, dukhulu al, ya, alaihi. Dukhulu al, alaihi. Nahwu qaulil mutanabbi. Nah, ya. Al-Mutanabbi ini adalah seorang penyair. Nah, ya. Al-Mutanabbi seorang penyair. Nah, penyair dari Daulah Abbasiyah. Nah, ya. Penyair dari Daulah Abbasiyah. Namanya Abu Taib. Nama aslinya adalah Abu Taib Ahmad bin Husain Al-Mutanabbi. Ada kisah unik kenapa beliau dipanggil Mutanabbi. Wah, Nabi, Nabi. Ada kisah unik ya. Itu panjang. Nah, di sini beliau punya syair al-khair wal lail wal bayda'u ta'rifuni was-sayf warahu wal qirtas wal qalamu. Ah, ini ada al semuanya. Berarti al-khailu isim, al-lailu isim, al-bayda'u isim, as-sayfu isim, ar-ramhu isim, al-qirtasu isim, al-qalamu isim. Begitu ya. Kemudian tanda isim yang kelima adalah al-isnadu ilaih, di mana yunsabu ilal ismi disandarkan kepada isim. Ya.
hukmun, suatu hukum yang bihi dengannya tatimu al faidatu, faidah sempurna, sempurnanya faidah begitu ya. Nah, bi ayyakuna mubtadaan ya, yang dimana dia itu menjadi apa mubtada begitu. Yang maknanya itu sempurna. Yang maknanya itu apa? Sempurna dengan khobar ya. Yang maknanya itu sempurna dengan apa? Dengan dengan khobar. Nah, berarti dia disandarkan tuh dengan khobar. Jadi mubtada adalah isim. Isim itu harus isim itu dia bisa menjadi mubtada dan yang namanya mubtada harus isim. Gitu ya, teman-teman. Nanti isimnya ada yang sorry, ada yang goir sorry. Baik, itu nanti bahasan lanjutan. Au ayyakuna fa'ilan au naiba fa'ilin. Nah, atau isnad ilai di sini adalah fa'il, dia pelaku dari fi'il. Maka fa'il itu harus isim. Begitu. Begitu pula naib fa'il. Naib fa'il ini adalah pengganti fa'il ketika fi'ilnya adalah majhul. Majhul itu pasif, kata kerja tidak aktif. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia ya, saya dipukul. Nah, saya dipukul. Dipukul kan kata kerja pasif dari memukul. Maka sayanya di situ naibul fa'il. Nah, ya. Asalnya dia bukanlah si subjek, tapi dia objek asalnya kan. Nah, asal kalimat aktifnya begini. Robi memukul saya. Nah, saya objek. Kalau Robinya sudah diketahui sebagai pelaku yang memukul saya, ya sudah. Tidak perlu kita sebutkan. Untuk meringkas kalimat, kita bisa katakan, saya dipukul. Oh, kamu dipukul sama Robi. Udah pasti orang tahu. Udah bilang aja saya dipukul. Saya yang tadinya jadi objek, naik tingkat dia. Nah, objek itu kan dia pelengkap saja tuh. Nah, ya, pelengkap saja. Gitu. Kenapa dikatakan pelengkap? Karena tanpa objek, kalimat sudah bisa tersusun menjadi kalimat. Gitu. Karena hanya butuh subjek. Nah, ya, gitu. Subjek itu pelaku. Tapi kalau subjeknya itu dihapus dalam lafaz, harus ada yang menggantikan. Harus ada yang menggantikan. Nah, kira-kira seperti itu analoginya kalau kita tarik ke dalam kaidah kebahasa Araban, pembahasan naibul fa'il nanti. Ya. Yutahaddatsu anhu bil fi'li. Nah, ya. Yang dibicarakan tentangnya dengan fi'il. Contoh untuk ini. Ad-dinu yusrun. Ini untuk yang mubtada khobar. Ad-dinu yusrun. Ya. Yusrun disandarkan kepada ad-din untuk melengkapi maknanya. Maknanya siapa? Maknanya si mubtada. Ya. Maka mubtada di sini yang mana? Ad-di, ad-dinu. Ad-dinu di sini sebagai mubtada. Kalau kita lihat ada alnya nih. Isim gak dia? Isim. Berarti tanda isim pada ad-dinu ada berapa tuh? Tanda isim yang ada pada ad-dinu ada berapa? Hmm. Ini nggak ada yang hadir. Dua, Ustaz. Dua Dua. Ustaz. Dua. Oke. Apa saja? Diawali al, terus Lah, sebagai mubtada, Enggak, sebagai isnad ilai gitu ya. atau sebagai isnad ilai. Ya, begitu. Bukan sebagai isnad ilai, mungkin kita langsung sebut aja tandanya adalah isnad ilai karena dia disandarkan ya dengan khobar. Berarti khobar bersandar kepadanya. Mana khobarnya? Yusrun. Nah, Yusrun ini Yusrun. Nah, isim nggak dia Yusrun? Isim juga Tahu dari mana tandanya? berakhiran tanwin. Baik, betul ya. Intasara al-haqqu. Nah, al-haqqu fa'il dia. Itu fa'il. Isnad ilai juga fi'il disandarkan kepada al-haqqu di situ. Nah, fi'il disandarkan kepada al-haqqu. Nah, ya. Intasara, perbuatan. Siapa yang melakukan perbuatan intasara? Ya al-haqqu. Tapi dia perbuatan yang tersifatkan. Nah, ya, perbuatan yang dilekatkan. Itu. Kebenaran. Al-haqqu. Kemudian, tu'khadhu ad-dunya ghilaban. Mana di sini naibul fa'ilnya? Ad-dun, ad-dunya. Tu'khadhu. Dia sebagai naibul fa'il karena tu'khadhu. Fiilnya pasif atau kata kerja tidak
aktif ya, majhul istilah bahasa Arabnya. Kita masuk ke tanda-tanda fi'il, alamatul fi'li. Ya. Yu'arrafu al-fi'lu fi'il itu diketahui bi annahu bahwasanya dia adalah kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha. Dia adalah kata yang menunjukkan atas makna pada dirinya. Waqtaronat dan dia pun harus terikat dia tentunya bi ahadil azminati ats-tsalatsa dengan salah satu dari tiga waktu wahwa salah satu aksam. Nah, ini tiga waktunya dan maksudnya adalah pembagian fiil juga dari atau dilihat berdasarkan waktu terjadinya. Yang pertama adalah madi, maka kita bisa katakan fiilnya adalah fiil madi. Nah, lampau, kemudian mudhari sekarang dan yang akan atau yang akan datang, kemudian amr, perintah, imperatif. Walikulli wahidin minha. Nah, pada setiap salah satu darinya, maksudnya setiap fiil madi, fiil mudhari, fiil amr, alamatun tumayyizuhu, memiliki tanda-tanda, memiliki tanda-tanda tumayyizuhu yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Oke. Famata qabilatil kalimatu, qabilatil kalimatu, kapan maka kapanpun kata itu menerima qabilat, ya, menerima alamatan satu tanda minha darinya. Minha haknya kembali kepada alamatun tumayyizuhu, alamatun ya, tanda-tanda atau aksar lebih. Kanat fi'lan, maka kesimpulannya dia adalah fi'il. Wa hadhil alamatu hiya, dan inilah tanda-tandanya. Kita masuk ke tanda fi'il madi terlebih dahulu. Fi'il madi itu tandanya adalah qabulu ta'il fa'il, menerima tak fa'il. Menerima apa? Tak fa'il, tak yang berkedudukan sebagai subjek. Disebut juga dia domir mutaharrik, domir yang berharokat, mutasil, bersambung, ya. Contohnya adalah intasortu, tu-nya ini, intasorta, taknya ini, intasorti, ti-nya ini, tatitu itu adalah tak fa'il, tatitu. Nanti kalau ada huruf yang ikut setelahnya, nah itu bisa jadi alamatu jam'i dzukur, tum, gitu kan. Nah, kemudian tunna, nah, ada nunnya. Nah, kemudian berikutnya yang kedua adalah qabulu ta'it ta'nisi sakinah, menerima tak sukun. Nah, ini fi'il madi. Fi'il madi itu kalau sudah diakhiri tak sukun menandakan fa'il dari si fi'il tersebut adalah muannas. Qalat Aisyatu. Nah, Aisyatu isim ya terletak setelah fi'il qalat, maka dia adalah fa'ilnya qalat. Nah, apalagi qalat ditandai dengan apa? Tak sukun di akhirnya. Kemudian alamatul fi'lil mudhari'i. Nah, ya. Tanda fi'il mudhari. Ayak bala. Nah, dia bisa menerima apa? Masuknya lam. Ya. Dukhula lam. Dukhula lam. Masuknya lam. Menerima masuknya lam. Nahu qaulihi ta'ala contohnya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berarti yalid ini dia fi'il bukan? Yalid ini fi'il karena dia kemasukan lam. Yulat juga fiil karena kemasukan lam. Yakun fiil enggak? Dari kana yakun. Nah, fiil kemasukan lam. Kufuan isim ya. Kufuan isim. Kemudian yang kedua, tanda fiil mudhari adalah antattasila bihi nunut taukid. Bisa bersambung dengannya nun taukid. Nun taukid ini bisa bersambung dengannya. Dengan siapa? Dengan fiil mudhari. Nahu qauli syair. Perkataan seorang penyair. Ya, wal ta'rifanna. Ya, wal ta'rifanna, ta'rifanna. Mana nun taukid? Nih, nun yang bertasdid di sini nun taukid ya. Nun taukid itu ada dua, teman-teman. Nun taukid sakilah dan nun taukid khafifah. Sakilah yang berat, khafifah yang ringan. Nun taukid sakilah ini, yakni nun yang bertasdid.
Kalau nun taukid khafifah itu yang ringan itu adalah nun sukun. Alamatul fi'lil amri, tanda fi'il amr, ya. Imkanu ittisali ya'il mukhatabah bihi. Ah, dimungkinkan bersambung ya mukhatabah dengannya. Imkan bisa bersambung ya. Ya mukhatabah bisa bersambung ya mukhatabah. Ya mukhatabah ini berarti fi'il amr, ya, fi'il amr fa'ilnya atau dia sedang menyuruh siapa? Memerintahkan satu orang perempuan. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i, ya-nya ya mukhatabah gitu. Kemudian yang kedua adalah imkanu ittisali nunit taukid bihi. Nah, bisa bersambung non taukid bihi dengannya. Nah, contohnya adalah sa'idanna. Ah, sa'idanna. Ini fil amr nih, bisa bersambung dengan non taukid. Non taukid, ya, non yang bertasydid sini adalah non taukid. Non taukid apa tadi namanya? Non taukid ada dua tuh. Sakilah dan khafifah. Sa'idanna. Nah, di sini non taukid apa? Sakilah. Sakilah. Ya. Sekarang masuk ke alamatul harfi, huruf. Huruf tandanya apa? Nah, tanda huruf itu layak balu alamatil asma'i wala alamatil af'ali. Bahwasanya huruf itu tandanya adalah tidak menerima tanda-tanda isim dan tidak menerima tanda-tanda fi'il. Gitu. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan la yastaqilu binafsih. Ya. Wal hurufu kismani. Hmm. Jadi dia itu dimaknai dengan selainnya, tidak binafsih, tidak dengan dirinya sendiri. Jadi huruf itu dimaknai tentunya huruf-huruf, ya, yang ma'ani, ya, huruf-huruf yang apa? Yang ma'ani. Dia dimaknai ketika bersama selainnya, ketika bersama dengan isim ataukah bersama dengan fi'il. Wal hurufu kismani, huruf itu terbagi menjadi dua. Ada mukhtasun, ya, ada mukhtasun. Baik, mukhtasun ini terbagi menjadi dua lagi. Ada ma yukhtasu bil asma'i. Nah, berarti ini yang mukhtas adalah huruf-huruf yang, nah, ini terkait pembagian huruf di sini, ini sudah masuk kepada pembahasan huruf ma'ani, teman-teman. Ya, huruf apa? Huruf ma'ani. Nah, ini adalah huruf ma'ani tentunya. Jadi kalau kita mau bagi dua, kita kalau mau bagi dua, nah, sebagai pembagian besarnya itu huruf, ada apa? Ada huruf mabani. Mabani ini adalah huruf hijaiyah, ya. Huruf apa? Huruf hijaiyah. Nah, kemudian ada huruf ma'ani. Ya. Nah, kemudian ma'ani terbagi menjadi dua, ya. Ada mukhtas, namanya ada mukhtas. Kalau kita lihat dari pembagian beliau di sini, mukhtas. Kemudian ada ghairu mukhtas. Mukhtas itu artinya huruf ma'ani yang khusus. Namanya ghairu mukhtas. Nah, untuk mukhtas di sini terbagi menjadi dua, ya kan? Ada mukhtas bil asma, khusus masuk kepada isim. Kemudian ada mukhtas bil af'al, yang khusus masuk kepada fi'il. Kemudian yang ghairu mukhtas ini nanti dia adalah mustarok, huruf ma'ani yang mustarok. Ya, mustarok di sini apa maksudnya? Berserikat. Berserikat, dia bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fi'il. Kalau mabani nggak ada pembagian, langsung hus. Bukan kereta cepat hus, tapi hus masuk ke huruf-huruf hijaiyah. Itu ya. 6. Mukhtas, ma yukhtassu bil asma, yang dikhususkan dengan isim, masuk ke isim maksudnya, ya. Faya'malu fiha, dan dia beramal padanya. Nah, huruf ini kan huruf ma'ani, dia beramal, memiliki amalan. Ya, konsekuensinya terjadi pada isim yang terletak setelahnya, seperti fi huruf jar. Nahu qaulihi ta'ala wa fis sama'i, as-sama'i, jadi kasrah dia kan. Nah, jadi fi di sini dia beramal. Apa amalan yang memajrurkan keadaan akhir isim yang terletak setelahnya? Gitu. Kemudian, yang kedua,
ma yuftasu bil af'ali yang dikhususkan masuk dia ke fiil, fayamalu fiha dan beramal pada fiil tersebut seperti lam. Nahwu qaulihi ta'ala lam yalid. Nah, yalid jadi sukun fiilnya nih. Kenapa? Karena lam beramal, yakni menjazmkan keadaan akhir fiil yang terletak setelahnya. Yang kedua, pembagian dari huruf ma'ani adalah ghairu mukhtas. Nah, ini yang dimaksud dengan apa? Mustarak tadi. Wa huwa as-salihu lidukhuli 'alal asma. Nah, bisa dia masuk ke isim wal af'al dan juga masuk ke fi'il. Tapi apa? Wala ya'malu syai'an. Nggak beramal apa-apa. Tidak beramal apa? Tidak beramal apa-apa. Seperti hal. Hal di sini adalah huruf ya, teman-teman. Jadi jangan lagi dikatakan dia adalah apa? Isim istifham. Saya masih dengar beberapa pengajar di YouTube, tidak perlu saya sebutkan, sering dikatakan dia adalah isim istifham, salah, begitu ya. Dia huruf. Jadi istifham itu ada dua, ada yang berupa huruf, ada yang berupa isim. Nah, berupa huruf itu dua, hal sama hamzah a, gitu. Namanya. Kalau isimnya yang 5W1H itu ma, man, kaifa, kemudian apalagi mata. Nah, kemudian aina di mana ya, where. Nah, qaulihi ta'ala, contoh firman Allah Subhanahu wa taala, fahal antum. Hal masuk ke mana? Antum. Antum ini domir. Domir kan isim, gitu ya. Wa qaulihi ta'ala wa hal ataka. Hal masuk ke ataka. Nah, ata dia adalah fi'il. Fafil mithalil awal, maka pada contoh yang pertama, dukhuluha alal ismi, masuknya dia kepada isim. Wa fil mithali tsani, dan pada contoh yang kedua, dukhuluha, masuknya dia alal fi'li, kepada fi'il. Ya, nah, selesai pembahasan terkait tanda-tanda isim. Ya, tanda-tanda isim. Nah, tanda-tanda isimnya di sini ada tambahan. Kalau kita pernah belajar jurumiyah, begitu. Ada tambahan seperti nida tadi, isnad ilaih tadi ya, untuk isim. Baik. Kemudian di fiil ada beberapa tanda yang tidak dimasukkan sebagaimana tanda yang dimasukkan oleh Al-Imam Ibnu Jurum seperti qad, nah, ya. Memang betul qad itu juga menjadi salah satu tanda untuk fiil, tapi yang mustarok ya. Dia bisa masuk ke fiil madi dan bisa masuk ke fiil mudhari. Baik, nanti insya Allah di pertemuan berikutnya hari Rabu berarti kan. Nah, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yakni pembagian isim dari sisi jenis. Nah, ini harus kita pelajari yang muzakkar muannas. Nah, ini juga saya katakan cocok juga untuk apa? Untuk yang pemula. Pemula di sini ya kalau bisa udah belajar apa namanya? Dasar-dasar bahasa Arab, mungkin kitab Durusul Lughah atau apa ya. Nah, karena dia akan membahas pembagian isim dari seluruh sisi-sisinya tuh ya. Kemudian pembagian fi'il. Barakallahu fikum. Kita cukupkan dulu dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wassalamu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulamina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Khairan wa barakallahu fikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi